Ini ada PCD King lagi ngoceh-ngoceh sendiri. Hai, ini lagi ngoceh-ngoceh nih. Kita dengar ya. Nih. Bukan segala sesuatu itu dengan benar. Kalau memang mau untuk ditunjuk sebagai orang yang mengurusi kasus, urus yang benar. Bukan asal-asal. Bukan kau tiba-tiba targetnya harus seperti ini, targetnya harus seperti ini. Yang benar kerjanya. Ya, jadi ini ku nasihati kalian berdua, karena kalian berdua ini kayaknya seperti seolah-olah di sini Tuhan bagi orang Kristen ya. Followersnya banyak, jadi seolah-olah udah paling benar. Enggak gitu. Kita harus ingatin ya kepada yang tua-tua, yang senior-senior ini ya, supaya mereka juga harus tahu diri. Apa yang kita sampaikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya nggak ada tujuan mau menjatuhkan kalian. Ngapain? Ini saya kasih tahu untuk hal yang benar. Jadi kalau kau harus mengerti dan pahami apa yang saya sampaikan. Jadi jangan ya, saya nggak menjatuhkan pribadi kalian. Kalau saya mau menjatuhkan pribadi kalian, gampang itu. Itu banyak pengetahuan tentang kalian berdua. Ayo sudah. Kau jatuhkan saya pribadi PCD. Ya, silakan. Ini wajah yang diduga wajah PCD King ya. Ya. Jelek, namanya nanti ku sebarkan ya. Namanya sudah kupegang, nomor HP-nya juga sudah. Memang 65 dia, plus 65. Kalau mau hancur-hancuran biar hancur-hancuran aja sekalian. Memang bodoh dia itu, kayak bapaknya dia itu bodohnya. PCD King, kok gak ada apa-apa dengan bom-bom? Kau turun di rendah nih, kau tahu siapa bom-bom ya? Kau tahu gimana kau di sini? Ya, kau tahu saya. Jangan kau bikin rupa-rupa ya. Kami berdua di sini orang tahu ya. Tadi kau bilang senior, ya sudah kami ini senior. Tuhan orang kecil sudah lihat kami punya buah. Jangan kau junior yang otak botol, ya botol kau mau datang ke sini. Nggak usah, kau kasih masukan tapi jangan kau hina. Lanjut lah, ntar baru kita tanggapi. Saya tunggu video dulu. Oke, Shalom, sorry mengganggu lagi. Ini ya teman-teman, Rudy Yohanes bukan nggak kenal banyak pengacara yang di sana. Banyak, seperti salah satu contoh, si Lamsiar yang melaporkan si Ratu Entok, betul ya Rudy? Rudy dulu pernah kan, dulu yang lagi gue anak Batak lagi ditangkap, kok Bro Amin nggak? Gue sudah telepon Sang Daibata, gue udah kasih nomor telepon itu, Lamsiar itu bro, ketuanya kan. Masih ingat gak bro? Itu mantan pengacara. Ya, masih ingat. Brigadir Richard gitu. Rudy kenal kok, cuman kan ada strategi ataupun yang memang nggak bisa dilakukan gitu. Nah yang baru-baru ini kebanyakannya kurang ajar, kerjanya nggak ada, bacot ya pada gede. Ya betul. Lanjut bro, lanjut. Betul gak? Nah, kita orang-orang lama ada yang memang di TikTok, ada yang turun. Gue kalau gue Pak Bobom juga tahu ya, gue turun di jalan, betul gak? Ada di bagian belakang. Nah, yang nggak kerja apa-apa, cuman ngebacot doang, ini koplak gitu. Jadi sekali lagi ya, di sini saya bukan mau ngebela Sang Debater atau atau Bobom, no. Rudy kenal banyak pengacara di Medan. Jadi kalau dia ada alasan kenapa tidak memakai pengacara di Medan, masuk akal. Termasuk Pak Lamsiar itu ketua apa HBB ya, apa Horas Bangsa Batak ya? Ya, HBB. Ya, Horas itu Bangsa Batak. Brigadir, ya lu sebut aja nama gua. Saya dari Amin Wijaya yang ketemu di kasusnya Pak Alvin Lim gitu. Gitu. Kena pengacara ngetop itu, betul gak? Cuma kan ada alasan masuk akal juga gitu, bro. Jadi jangan suka apa istilahnya, nggak tahu apa-apa, nggak kerja apa-apa, ngebacot doang, percuma gitu. Gitu aja bro. Ya buat yang teman-teman tulisan, ya itu ya, udah ya, gitu ya. Rudy banyak kena pengacara. Gini ya teman-teman ya. Saya dan Amin Wijaya saya ada kadang kita ribut. Ya namanya berbeda konsep, nggak apa-apa lah. Tapi kalau namanya kita bersatu, marilah kita bersatu, ya. Kita semua satu kok, berbeda pendapat itu hal wajar. Mau ribut-ributan nggak apa-apa. Nggak ada orang Kristen baku bunuh-bunuh, nggak ada. Saya dan Rudy ribut, Amin Wijaya kami ribut, betul nggak bro?
Ya, saya kemarin juga ada yang mau inin gue sama lu. Gue bilang sama gue sama orangnya, gue bilang, gue masang dari pasar coba, ada kita mau nggak saling nyokol-nyokolan, nggak ada, walaupun kita beda gitu. Terus, terus sekarang jadinya kita buka aja ya. Detik-detik mau detik-detik lagi digrebek, kita teleponan tuh berdua. Ya kan bro? Bertiga sama satu orang. Detik-detik itu lagi digrebek, kita udah teleponan. Iya, bertiga. Ada orang nggak di sana bro? Ini, nah, cuman kan untuk selanjutnya titik. Ya, titik, jangan dibilang semua, Min. Jangan. Ya. Lagi digerebek saja kita sudah koordinasi. Itu yang banyak bacotnya koordinasi apa sih? Mau tanya dong. Kalian berdua jawab. Kalian berdua jawab, yang banyak bacotnya itu koordinasinya apaan? Kerjanya apaan? Mulut besar. Kalau saya punya istilah pakai kolor merah. Sembunyi di bawah ketek mama. Jadi teman-teman, inilah kami profesional. Kami ini kalau berbeda pendapat, masalah diskusi, itu nggak apa-apa. Tapi kita kalau namanya sudah begini, kita bersatu. Itulah kita anak-anak Tuhan. Bilang anak Tuhan Yesus baru begini. Ribut, ada masalah begini. Lebih pakai kolor merah saja sembunyi anak. Kecurigaan itu tinggalkan. Bicara sampai bilang begini, bilang ini. Saya putar satu lagi rekamannya nih. Nih. Kita putar lagi. Kita dengar ya. Nah. Nggak penting saya. Gini, saya nggak perlu kalian itu kenal saya seperti apapun. Ya, saya nggak perlu dikenal oleh siapapun di sini. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan dan apa kebenaranmu? Ini ajaranmu kebenaran. Firman Tuhan katakan dalam Galatia, pahami itu King, otak mati. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Bantulah, berbuat baiklah sama semua orang, terutama sesama iman. Apa yang kau lakukan sekarang kali kau ribut sama kami? Aneh-aneh aja lo. Yang anehnya begini loh, yang anehnya dari pihak keluarganya anak Batak tidak protes dipegang oleh Rudi. Kok aneh? Iya. Dari pihak keluarga protes. Lu protes, aneh-aneh aja lo. Ketawanya mana ketawanya? Kadrun biar tambah panas di bawah. Tanya ya kedua, pihak keluarga protes tidak dipegang sama Rudi. Enggak, karena mungkin dia berpikir dia cuma pegang uang gak apa. Jujur. Loh. Sudahlah, kalau ada orang Kristen di atas, jangan kau goyang kasih jatuh. Kalau di samping, mari kita saling merangkul. Jangan sikut-sikut. Kalau ada yang di bawah, kalau kau memang merasa di atas, ya sudah kau angkat kami. Kami butuh uang 150 juta ini. Mari, saya kau kasih pinjam sudah. Tapi kalau begini, mari kita bersatu. Saya dengan Amin Wijaya, kita udah baku hantam-hantam, baku ancam-ancam. Tapi biasa, nggak baku kodok-kodokan. Aneh-aneh aja lo. Iya. Dan Elang, baku ribut juga dengan Elang. Udah. Marilah kita bersatu, kita saling mendukung lah. Macam mana pula ini? Rudi ke Medan segala itu kan juga di live kan ada bukti, betul gak? Emang si Rudi pergi ke Medan itu pakai daun pisang kah? Ya pakai duit juga, betul kan? Dan Iya. kecuali Rudi terima duit segitu, dia tetap aja di duri nggak ngapa-ngapain. Ini kan ada, gue juga perhatiin di YouTube-nya dia ada kerja. Shalom Pak Bom. Tetap Rud, yang ini gue nggak mau ambil alih Rud. Amin. Siap, Bro Amin. Ya, silakan Pak Lembah. Iya Bang Rudi, Pak Bom, salam ya Bang Amin, sehat-sehat semua ya. Ya, jadi gini teman-teman yang dikasih Tuhan, yang di live chat juga PC The King ya. Kalau kita mau membicarakan membela iman Kristen, tentu kita dengan cara-cara Kristen ya Mas PC. Jadi masalah persoalan dana 150 juta itu kami juga mengawasi Mas Visi. Jadi 150 juta yang dimintakan Bang Rudi itu
itu untuk bayar tenaga pengacara. Itu pengacaranya ada pengacara top loh dari Jakarta, profesor. Nah, jadi kalau disampaikan tadi katanya apa tadi seperti kata-kata negatif, ya harus dibuktikan. Kalau tadi dikatakan senior-senior Tuhan, apa coba buktikan contohnya. Menurut kita senior-senior kayak Pak Lidara juga mendidik dengan kasih teman-teman, mau memaafkan, termasuk juga waktu itu siapa itu yang debat dengan Pak Bom. Nah, jadi ini persoalan seperti ini ya teman-teman, Mas PC. Ini bukan persoalan yang baru, apalagi mengumpulkan dana seperti ini. Nah, dulu anak Batak juga dibantu oleh teman-teman semua ya, penggemar dulu di YouTube, juga dikelola oleh Bang Rudi Yohanes dan semuanya berjalan dengan baik. Saya sudah ketemu sendiri dengan Bang Rudi Simamora. Saya menanyakan bagaimana waktu itu dengan dana Rudi Yohanes dan kami malah bertiga video call. Disampaikan, oke, semuanya berjalan dengan baik. Dan di Medan juga ada Pak Aritonang, tentara juga menyampaikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi 150 juta itu seolah-olah kita kaget mendengarnya, itu boleh saja. Tapi kalau dihitung-hitung untuk membayar 7 pengacara dan profesor dan ahli dan ongkos dan lain-lain sebagainya, itu saya pikir merasa kurang. Itu pasti sudah ada pendekatan-pendekatan tertentu sebagai sesama saudara seiman sehingga banyak dana bisa diperkecil, hanya transport di kota Medan untuk penginapan dan sebagainya. Jadi Bang PC, foto yang dipajang tadi kami masih menggunakan aturan-aturan, kami masih melindungi, masih menghargai saudara PC, kami punya semuanya. Jadi kami tahu Islam-Islam itu, Muslim-Muslim udah senang tadi foto dipajang. Jadi tenang saja Bang Visi, kami tetap menganggap Anda saudara-saudara kami seiman, memperjuangkan iman Kristen. Jadi tolong kalau Anda mengatakan sesuatu, sampaikan dengan bukti. Isu di TikTok banyak beredar. Mungkin bukti ada dan sebagainya, tapi harus bisa dipilah-pilah. Mana yang untuk kepentingan membantu orang, mana yang untuk kepentingan pribadi. Itu harus dipilah-pilah benar-benar. Jadi, ayo kalau memang Anda mau menggunakan membela iman Kristen, gunakan cara-cara dari buah roh yang baik juga. Kalau Anda istilahnya mau melakukan suatu koreksi, koreksilah dengan baik, dengan lemah lembut. Jadi cara-cara Anda dan cara-cara kami bisa selaras sesuai dengan ajaran Yesus. Jadi kita tetap akan terus membantu Rudi Yohanes melalui Pak Bom, Bang Rudi Yohanes, dan ini ada saudara kita Amin Wijaya yang kita doakan selalu sehat. Jadi kita akan tetap membantu Bang anak Batak biar hak-haknya bisa terpenuhi, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita terus tetap membantu anak Batak karena kita sudah tahu. Masalah gini Bang Lembah gitu, apa sih yang dia udah lakukan untuk apologet, ada gak gitu? Jangan keluar yang banyak bacotnya gede gitu. Tadi saya ngomong, saya lagi di jalan nih, telepon kenapa berdering Bang, anak Batak lagi digeruduk, saya langsung telepon Rudi Yohanes tuh, bro. Ya gue udah tahu ini lu ada orang nggak? Ini lagi di handle. Itu lagi live-nya, lu masih live. Tanya Rudi. Tadi sampai siapa naik tadi? Gracia Pelo apa siapa tadi Bang Sapo udah naik semua ini. Ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Ini pada naik semua ini, ngeri-ngeri sedap semua. Bukan, gini kerjanya nggak ada, bacotnya doang gede percuma. Mending kita yang diam-diam tapi bekerja di belakang. Pak Bom tahu tuh lagi sudah terbukti. Kayak gimana. Rudi juga tahu, betul nggak? Ya, Pak Bom juga saya dengar. Jadi teman-teman ya sudah banyak juga menolong saudara-saudara sakit. Disampaikan kok semuanya. Saya juga sudah cek apa ini. Rudi tolong naik Pak Apolos, Bapak Pendeta, saya punya abang. Nah, Pendeta Apolos. Naik Pak Apolos. Abang saya itu. Ini abang kita juga ini kawan. Dari Jakarta. Pak Pendeta teman saya punya senior. Apolos, ayo Pak Apolos. Itu jujur ya, bukan mau ngecilin ya Rudi ya. 150 juta 7 pengacara kurang gitu. Kurang ngambil beli motor aja. Salam Pak Pendeta Apolos, salam. Silakan Ya, lanjut ya, Bang Rudi. Salam, Bang Rudi. Pak Polos. Salam. Ya, terima kasih Pak Lembah. Ya. Ya, selamat berjuang ya, Bang Rudi. Maju terus, nggak usah terpengaruh dengan ya biasalah. Kalau ada masukan ya kita terima, tetapi juga masukannya itu yang bijaksana, ya.
Kalau mau memberikan mengingatkan, kita ini kan bisa nelepon, ya. Nggak cocok dengan Pak Bom Bom, saya sering telepon Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, nggak boleh begini-begini. Oh ya, iya siap Bang. Begitu juga dengan Bang Rudi, saya masuk naik beberapa kali yang lalu. Jadi maksudnya gini, teman-teman, jangan diperuncing masalahnya. Ya, telepon aja ke pribadi. Oh, saya kurang setuju dengan gayanya Bang Rudi Yohanes. Saya nggak setuju dengan gayanya Pak Bombong. Maunya saya seperti ini. Tetapi awalnya juga saya sebetulnya secara pribadi bertanya kenapa disebutannya seperti itu. Nah, setelah ada penjelasan, saya secara pribadi memahami. Oh iya ya. Artinya apa? Kenapa sampai harus sang debaters menyebutkan? Supaya para simpatisan kita atau donor itu mengerti. Oh ini sampai begitu tujuannya ya. Kalau udah sampai begitu berarti nanti ada laporan. Ya. Bang Rudi Yohanes ini mendirikan gereja dengan transparan kok. Ya. Mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Jadi nggak perlulah. Mari kita saling mempercayai. Saling mempercayai saja. Kalau saya potong izin sebentar, 150 juta, sorry ya Rud ya, itu pengacara termasuk pro bono. Iya. Betul. 150 juta. Betul. Pro bono. 7 orang loh. Itu. 7 orang. Maksud pesawat belum, hotel makan. Iya, Pro bono justru itu maksudku gini. Itu kalau dihitung dengan 7 orang itu sangat minim sebetulnya kalau mau. Jadi artinya kecuali misalnya Bang Rudi 150 miliar, itu baru kita protes. Rame-rame kita harus protes. Ini enggak ada transparan. Jadi harap juga sahabat-sahabat teman-teman kita menyatulah. Kita menyatu di di media ini. Jujur, ada yang saya tidak cocok dengan Rudi Simamora, saya tegur langsung. Saya naik ke Komala, saya tegur. Tetapi dengan keadaannya dia alami sekarang ini, saya kasihan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Betul. Nggak bisa saya bantu. Dengan materi saya bisa bantu dengan doa. Nah yang kedua, saya bisa bantu dengan tidak memperumit persoalannya. Itu, jadi mari kita bersatu. Kalau memang asalnya ada kesalahan, katakanlah Pak Bom salah, kita ada hamba Tuhan mengingatkan. Kami akan mengingatkan. Begitu. Dan saya percaya, saya yakin Pak Bom tidak akan membawa ke dalam kantongnya. Saya sudah pernah ketemu dengan Pak Bom. Memang secara vulgar disampaikan, tetapi itulah keadaan situasi, kondisi yang sedang dialami sekarang ini. Seperti itu. Jadi saya harap cukup, nggak usah kita perpanjang. Saya juga mohon maaf, bukan sok menjadi pendamai di sini, menjadi sok pahlawan, tidak. Tetapi sebagai hamba Tuhan dari hati nurani sanubari yang penuh kasih, sudah cukuplah hari ini. Cukup sampai di sini, nggak usah lagi dipanjang-panjangi atas kesalahpahaman. Yang mengingatkan baik, tetapi jangan di media. Itu aja dari saya Pak Bom, dan terima kasih Bang Rudi. Maju terus. Pasti Tuhan akan tolong. Pasti akan Tuhan tolong. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Polos atas masukannya ya. Sebenarnya tadi itu memang saya saking jengkelnya melihat dia itu. Kan sudah saya bilang, kalau enggak dari semenjak saya menangani kasus ini, kalau kalian ada yang mau tanyakan langsung sama aku. Nomor HP, nomor WA sudah aku kasih. Kenapa aku harus melaporkan dengan cara live? Karena aku kan tidak tahu siapa-siapa donatur ini. Dengan live orang tuh lihat, oh iya dia sudah di Medan, oh iya dia sudah begini. Bahkan ada kemarin meminta bisa nggak foto dengan Rudi Simamora. Aku bilang nggak bisa. Karena sudah ku coba, polisi tidak mengizinkan, jangan dipaksa. Untung ada ibu kemarin itu, Ibu Silaban itu, yang sudah ke sana dan menanya Rudi Simamora, betul, Rudi Yohanes sang debater sudah ke sini 2 kali katanya. Jadi apa lagi ya?
Kalau dia bilang kenapa nggak pakai di Medan, sudah saya jelaskan semua kenapa saya nggak pakai dari Medan. Ini alasannya. Kebiasaan orang lokal itu tidak berani frontal. Kan aku bilang kita sekarang tempur loh, karena negosiasiku sudah gagal sama Dosma. Diajaknya pula tadi, dia kan karena gagal apanya negosiasi. Dia nggak ngerti, bukan negosiasi ke. Aku negosiasi sama Dosma, biar Dosma menarik laporannya sama Nora. Karena itu permintaan si Zulkifli Zuma. Sudah ku sampaikan, ku kasih berbagai argumen. Ternyata gagal. Kalau gagal aku nggak bisa apa-apa. Maka dari itu pilihannya ada dua. Ya, mundur atau tempur. Aku bilang sama pengacara, kita tempur. Dalam artian tempur itu, kami mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Mulai dari pra-peradilan, baru nanti eksepsi, pokoknya semua. Mulai dari besok pendampingan BAP lagi ya. Kita kan menarik BAP-nya. Jadi, tolonglah kalian mengerti. Tidak usah, tapi kok kan mencari konten diumbar-umbar. Kan aku bilang, itu laporan, bentuk laporan kepada para donatur. Lebih bagus aku laporkan gitu, semua orang melihat. Daripada aku kirim-kirim saya tidak tahu aku siapa, nomor HP-nya pun aku nggak tahu, nomor WA-nya nggak tahu siapa. Itulah makanya aku lakukan itu. Setiap yang aku lakukan kan selalu ku jawab. Sebelum kalian bertanya, aku sudah jawab. Mengapa begini? Karena ini alasannya. Mengapa gini? Karena ini alasannya. Wow, tapi kan materi pra-peradilan ya. Kutanya kok materi pra-peradilannya apa? Ada 4. Coba sebutkan yang mana satu. Gak bisa dijawabnya. Aduh. Oke lah, Pak Polos, selamat siang ya. Ya. Pak ganti nih, Parto. Sebenarnya begini Pak Lerudi, sebenarnya begini. Sebenarnya masalah ini kita nggak usah ribut-ribut lah. Ya, maksudnya masalah dana. Kalau sudah Tunggu. sebenarnya begini teman-teman ya. Ini kan ada yang ketawa kita. Kalau sudah dari awal kita satu orang bekerja, sudah biarkan satu orang bekerja lah. Kan nanti kita bisa lihat endingnya bagaimana ya kan. Mau gagal dan tidak, kita ini kan minoritas. Yang penting kita berusaha kerja dulu lah. Tinggalkan itu masalah yang lain-lain itu, nggak usah lah. Kalau kalian yang bicara betul, kalau kita di Papua di sini bilang kok pemulut tara laku, mulut busuk itu, ya. Kalau kau di Papua di sini kau tidak dipakai, kau sudah buang kasih kau buang di laut sana. Kalau ini aneh-aneh saja ini. Orang lain kerja. Bentar dulu Pak Bambang, aku mau Ya, bicara silakan. dulu. Ini menyangkut masalah ini ya. Kalian pikir untuk urusan hukum murah? Bayar ahli aja paling sedikit 50 juta. Itu baru di pra-peradilan. 50 juta itu pengacara termasuk pro bono Bapak. Ongkos sama Betul. transport Aku sama RCM, Bang Amin. Aku RCM Bang Amin. Iya, itu udah termasuk pro bono gitu. Iya, Dan makanya kedua, belum lagi nanti Rudi, kalau nanti apa membela si anak Batak. Itu juga ahli nanti pasti dihadirkan. dan baik Rudi itu pun ahli bilang pidana maupun ahli IT. bentar, Pak RC, itu kan si Bang Rudi kan selalu ngomong sudah terkumpul berapa. Emang pengacara nggak nonton, betul gak? Pasti nonton. Kalau dia macam-macam, habis dia sama 7 pengacara. Cerdiklah sedikit lah, jangan main suka nuduh-nuduh, betul gak? Ya, jadi apa ya? Aku kadang-kadang miris aku lihat saudara-saudaraku ini, dia cuma bisa mengkritik, tapi donasinya nggak ada. Ya kalau misalnya Lerudi udah dipercaya itu, ya udah kita dukung, nggak usah kita berbete-bete. Saya udah bilang sama Lerudi, kalau perlu saya turun dari Bandung, saya bilang saya nggak perlu dibayar. Tapi kan karena menyangkut anggaran juga saya juga nggak mungkin. Tapi saya bilang kalau nanti kerjaan saya bisa saya ini dapat ini, saya bisa bantu. Makanya ini banyak yang bacotnya doang lu, bosku. Banyak yang bacot ya, kerjanya nggak ada, cuman kuat. Jadi gini Bang Amin. Si PC ngomong katanya jangan jadi Tuhan katanya. Oh, jadi Tuhan. Dia tuh logos. Jadi dia hikmat Allah ya kan. PC itu logos, hikmat Allah ya kan. Bayangin dia bilang semua Tuhan di sini, tapi entah alasan apa kan? Gara-gara apa? Karena apa ya?
kita lebih lah nggak tahu juga lah ya apa alasannya. Mbak Jadi Efron, kasihlah. Pak Efron, tadi gue udah bilangin ya, gue udah kasih nomor teleponnya Lamsiar itu, pengacara yang laporin Ratu Entok itu mantan pengacara Brigadir Richard tuh kasus Joshua. Ngetop gak ngetop, cuman kan Rudy ada alasan. Betul gak? Gitu, nggak bisa terlalu fight. Ya kita terima, masuk akal juga. Masuk akal gak Pak? Belum Pak Efron. Iya, Masuk akal, betul masuk gak? akal. Dia bilang itu di channelnya ya, Tuhan katanya, ini kita Tuhan, Bang Rudi Tuhan, nggak bisa memang nggak pernah kita semua gimana ya, sudah terbukti kok, baca kita selesaikan persoalan anak Batak kemarin diselesaikan juga dengan baik, nggak ada persoalan. Kenapa tiba-tiba Anda tuh muncul terheran-heran gitu loh, begitu cepat kita bisa ngumpulin duit, Anda terheran-heran. Biasa aja kalau Anda bilang Tuhan, di sini Tuhan, Anda tuh logos kali ya, hikmat Allah kali ya. Mungkin kali ya. Mungkin. Ya masih ada ternyata ya. Jadi jangan memframing, jangan apa, kasih bukti. Kalau memang Anda katakan A, B, C, kasih. Jadi jangan berdasarkan asumsi kecurigaan. Tapi wajar, tapi Anda publis seperti itu, Pan. Percayalah ini semua udah Bang Rudi udah murka semua langsung pada nongol ini. Lanjut Bang Amin, Pak Bom, Pak Pertoga. Lanjut Bang. Aku nggak suka aku ikut sama adikku dihujat beginian. Ini Pak Toga juga lawyer ini. Dia suka pro bono juga tuh dia. Ya jadi tolonglah yang ngasih komen tuh yang kita yang sama-sama pengikut Kristus, janganlah yang saling melemahkan. Dukung, saya nggak banyak ngomong. Kalau ada dana saya langsung transfer, nggak banyak ngomong. Saya punya ilmu pengetahuan, saya dukung. Jadi kalian kalau cuma ngebacot doang, nggak usah lah. Lanjut aja lah sama adikku Bom, aku support aja. Ada perlu aku tinggal berangkat. Makasih Pak Amin. Kapan ke rumahku? Jangan begitu Pak Bom muncul sekuli gandeng. Sebelum Pak Bom naik, saya sudah naik di atas duluan pakai akun eyeshadow, tanya tuh sang debater. Dan saya juga tadi sebenarnya saya nggak mau ngomong, saya ungkapkan lagi penggerebekan. Kita bertiga sudah telepon, ada yang telepon saya, bro, lu bisa handle gak? Udah Ya. handle, udah ada orang di sana. Oke, bentar Min. Sekarang Aki kasih tahu kalian ya. Sebelum Rudi Simamora digerebek itu, Amin dengan aku ada satu lagi teleponan bertiga. Aku nggak tahu Amin dapat dari mana info, tapi kami sudah tahu. Makanya langsung ku stop waktu itu aku live. Oke, aku selesai dulu ya, aku bilang. Karena aku tahu akan ada si Rudi Simamora akan didatangi masa. Kami bertiga, tapi satu lagi entah siapa nggak usah kasih tahu. Akhirnya kami diskusi, pas. Tolonglah kata Rudi Simamora. Itu sudah diprediksi oleh Bro Amin. Cuman nggak usah dikasih tahu sumbernya dari mana. Itulah yang terjadi ya. Silakan. Bukan karena donasi, gandeng Wanes, nggak ada gitu. Saya banyak beda dengan Rudi, terus gue mau berantem. Wanes biar PNK, PNK itu kan pengajaran. Yang orang pilih itu manusianya. Saya beda dengan Pak Bomo, terus saya mau kacauin Pak Bomo. Pak Bomo saya pernah mau kacauin Rumu nggak? Nggak ada. Yang mau geruduk aja udah. Paling-paling Amin datang. Bom, gua mau geruduk. Ya udah, kita duduk minum satu botol dulu. Kalau tahu saya betul nggak? Kita beda. Terus gue mau kacau. Kita tuh berbeda biasa. Maki-maki, marah-marah itu hal biasa. Itu namanya apologet. Apologet itu begitu, tahan banting. Jadi kalau apologet tidak tahan banting, lebih baik nggak usah apologet ya, gitu ya. Kalau mau jadi hamba Tuhan saja. Oh itu kasih, itu sabar, kami subur. Tapi kalau apologet ini harus siap banting ya, siap banting, tahan mental. Cuma kalau masalah begini, ya jangan menghambatlah. Ya ini salah satu penghambatan ya. Jadi mari teman-teman kita bersatu. Saya dilihat Rudi tahu saya kerja siang hari malam. Kalau saya mau cari duit, mending kita cari duit yang lain saja, ya toh. Ini sampai siang malam kita tahan lever juga gangguan ya. Saya begitu, dari Rudi tahu saya punya orang. Kalau memang saya mau cari kekayaan, sudah saya cari kerja yang lain, sudah saya bisa dapat uang dari yang lain. Tapi ini kan kita mari bersatu. Ini abang Lai saya yang di bawahnya baru naik ini ya. Abang ini abang Lai Rudi. Abang ini sudah datang ketemu saya di Manokwari. Dia sudah tahu saya punya orang bagaimana. Sudah pernah dikasih dikirim foto Pak Bom sama beliau sama aku. Ya. Dia tahu saya punya orang. Jalan sepanjang Manokwari dari mana-mana. Oh, dia kaget. Ih, Pak Bom ini terkenal. Loh, ini artis kok di Manokwari, gimana sih?
Jadi bom-bom itu bukan terkenal karena jahat, tidak. Karena saya itu bermasyarakat. Saya sering turun ke lapangan, kita cari jiwa. Jadi orang tuh tahu. Ini Pak Parto ini juga turut membantu dalam pembelaan Pak Yusuf Manupulu. Saya sering koordinasi dengan dia, dengan pengacaranya semua. Baru Jadi kita gini buka tadi. nih, nggak usah banyak bacot, yang penting ada kerja, betul gak Rudi? Ini bacot yang banyak, kerjanya kagak. Betul. Jadi gini, Bang Rudi, contoh ya, kita asumsikan begini. Jangan ngemis-ngemis, kita jangan minta-minta. Sekarang pertanyaannya begini. Oke, kita nggak minta ke saudara-saudara kasih. Coba Anda gambarkan bagaimana uang atau pengacara itu bisa datang membela Rudi Simamora, anak Batak. Coba, bisa nggak PC menggambarkan bagaimana pengacara bisa datang membela anak Batak, bagaimana uang itu bisa datang untuk membayar pengacara yang dipakai untuk anak Batak? Kira-kira dari mana? Bagaimana lah Anda bisa menggambarkan? Jadi, Anda jangan mengatakan berkoar-koar, tapi Anda sendiri nggak punya bagaimana gambaran itu bisa terjadi gitu loh. Anda mengatakan jangan mengemis-ngemis, kita malu katanya. Loh, sekarang bagaimana uang bisa datang ke anak Batak sehingga dia tahu dia bisa bayar pengacara? Bagaimana caranya? Bisa nggak Anda tuh berpikir seperti itu gitu loh? Mencerna, berasumsi, berpikirlah, membayangkan seperti itu. Yang terjadi ini kan kita minta teman-teman minta donasi. Yang terjadi kan itu. Kejadian inilah yang Anda nilai, yang Anda jelek-jelekan, jangan ngemis-ngemis. Kalau kita mundur ke belakang, coba Anda bayangkan bagaimana uang bisa ada di anak Batak, bagaimana pengacara bisa datang di anak Batak, bagaimana caranya? Anda bisa gambarkan nggak? Jelasin ke kita semua. Begitu aja coba. Ayo, kalau Anda merasa pintar, merasa Tuhan, ayo Anda bisa jelaskan. Jadi kita tahu proses berpikir, proses kejadian itu gimana. Jadi jelas gitu loh yang Anda sampaikan itu seperti apa. Bentar. Jangan gara-gara kita minta teman-teman minta donasi untuk membantu anak Batak, Anda mengatakan mengemis. Itu saya dengar tadi. Buktikan bagaimana uang bisa datang ke anak Batak, kemudian bagaimana uang bisa untuk membayar pengacara. Buktikan bagaimana caranya, gambarkan dan jelaskan kepada kita. Itu aja. Nah, jadi gini Bang. Karena ada bahasa tadi itu makanya saya naik. Ya, pengemis. Woi, kita memang pengemis. Kenapa? Saya pengemis. Kau datang di sini, saya di Manokwari, saya pengemis. Tapi pengemis apa? Dalam kasih Kristus. Makanya kalau jadi orang Kristen baca Alkitab baik-baik. Baca tuh Matius 7 ayat 7. Mintalah itu berdoa. Cari itu kita bekerja. Ketok itu kita menunggu. Setelah itu ucap syukur. Bagaimana kita mau bekerja? Apa gunanya kalian baca dalam Efesus 4 ayat 2? Salinglah bantu, saling membantu, sesama iman. Oh, teori saja loh. Saya tambahin Pak Bobo, Bang Rudi. Dari LAI sering meminta ke gereja kami atau ke kami, ke saya, untuk membantu penyebaran, sebentar Bang Min, penyebaran Alkitab, penerjemahan Alkitab untuk suku di Nusa Tenggara Timur di daerah mana sih untuk penyebaran Alkitab dan penerjemahan Alkitab untuk bahasa daerah. LAI minta donasi kok ke gereja kami dan ke kami. Saya tinggal kirim ke konglomerat teman saya, masuk ke LAI. LAI menyampaikan kepada saya, Pak, minta mau nggak dikasih berikan penghargaan dari LAI. Saya tanya lagi ke teman saya, gimana mau nggak usah, itu urusan saya sama